Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi pada hari ini memasuki bulan itu. 2 kali hari Senin kita kosong ya, hari Rabu. Makanya setelah strategi multi bisnis di bab sebelumnya, sekarang implementasi berarti mulai menerapkan dari bab 1 sampai dengan bab 9. Jadi kalau implementasi berarti berhubungan dengan tujuan jangka pendek. Makanya tujuan jangka panjang juga. Jadi pada bab ini nanti kita akan mempelajari bagaimana tujuan jangka pendek, kemudian mengidentifikasi kualitas, praktik fungsional, kemudian memahami kebijakan, imbalan, kemudian jenis-jenis kompensasi. Nah, tujuan jangka pendek ini salah satu cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi untuk mencapai tujuan jangka panjang, jangka pendek harus terpenuhi dulu, dapat dicapai atau dapat dimasukkan dalam waktu kurang dari 1 tahun harus sudah. Jadi tujuan jangka pendek ini terukur itu untuk mengurangi kesalahpahaman antara manajer yang saling bergantung atau antara manajer pemasaran dengan operasional itu saling bergantung. Jadi dengan tujuan jangka pendek harusnya mengimplementasikan rencana tindakan, karena di sini adalah tujuan fungsional. Jadi semua diserahkan kepada divisi-divisi atau unit-unit, tim unit. Jadi taktik fungsional ini diserahkan, jadi bukan semua harus komando dari pemilik perusahaan atau CEO-nya ada, tapi diberikan ke manajer-manajer atau kepala bagian. Kemudian prioritas dalam mencapai tujuan jangka panjang. Itu ada skala prioritas. Misalnya tujuan jangka panjangnya perusahaan bisa bersaing, bertahan hidup, mencapai membuka cabang seluruh Indonesia. Prioritasnya di mana itu di dalam kan ada. Oh, berarti mempersiapkan kepatuhannya dulu, kepatuhan terhadap peraturan. Berarti prioritas perusahaan dibuat harus patuh pada peraturan. Kemudian bagaimana limbah ini nanti tidak mencemari lingkungan, prioritas. Kemudian melindungi sumber daya alam. Kemudian terus-menerus membentuk solusi. Itu skala prioritas. Nah, di dalam tadi itu misalnya terus ada bulan Juni ada kegiatan, Pak ini prioritasnya ya dilaksanakan. Jadi tidak menunggu karena tujuan jangka panjang ini ya nanti aja, tidak. Di dalamnya itu skala prioritas. Nah, taktik fungsional itu menerapkan strategi. Yang mau saya tanyakan, tahu nggak bedanya strategi dan taktik? Percuma saya ngomong banyak-banyak taktik fungsional ini strategi, tapi bedanya nggak ngerti. Apa? Taktik dan strategi. Nah, nggak usah ngomong taktik fungsional, strategi ini. Taktik dan strategi itu bahasa umum. Bagaimana bedanya? Tanya siapa itu silakan. Call friend atau call AI. Taktik dan strategi. Habis itu AI atau ChatGPT ngomong apa kalian kemas. Jangan bahasanya ChatGPT, ya kita nggak mikir. Jadi mikir dulu, baru digital.
Mikirnya apa? Di promnya itu tadi, promnya mau tanya apa, mau minta tolong apa, terus saya dari nyampaikan apa taktik. Usaha bisnis itu Kalau strategi, itu kan mungkin dia sudah keplot itu maksudnya strategi kita untuk mencapai ke strata lebih tinggi itu kan sudah keplot. Nah kalau taktik itu bagaimana caranya mempertahankan agar strategi itu tetap sampai ke tujuan? hampir ya gimana? Kalau strategi itu rencana buat jangka panjang, lebih ke jangka panjang. Sedangkan kalau taktik itu bagaimana penerapan jangka pendek untuk mencapai strategi. Nah, hampir tadi tambahi mendekati, digabung mendekati. Ada yang mau dibahas apa lagi? Strategi itu umum, taktik itu khusus. Itu bisa, paham ya? Jadi yang menjalankan strategi bisnis adalah taktik fungsional. Jadi taktik fungsional ini aktivitas penting, rutin yang harus dilakukan setiap area fungsional. Area fungsional, pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, kemudian R&D, research and development, serta manajemen sumber daya manusia. Pada saat strategi bisnis disampaikan, si masing-masing kepala bagian atau manajer, oh biar penjualan ini kita melakukan pameran sebagai brosur, iklan di medsos, iklan konvensional, surat kabar, radio, televisi, nah itu ya fungsional. Kenapa saya? Kemudian rentang waktu. Kalau fungsional saat ini tidak ada fungsional itu besok 10 tahun lagi tidak ada, saat ini, bulan ini, hari ini. Dan yang terpenting dari bab ini adalah ini, kuncinya dari sini. Yang pertama, untuk melakukan taktik fungsional untuk menjalankan strategi bisnis adalah melakukan pengalihgayaan atas aktivitas fungsional. Dari posisi nah, melakukan pengalihgayaan atas aktivitas fungsional. Sebelum saya lanjutkan, pengalihgayaan itu apa? Ngomongnya pengalihgayaan, berarti gayanya dia dialihkan ke yang lain. Lain itu apa? Perusahaan apa sih? Bahasanya sekarang apa? Jadi yang tadinya dilakukan oleh karyawan itu sendiri dikerjakan oleh sumber daya manusia dari pihak ketiga. Nah, itu namanya pengalihgayaan. Jadi ini sudah salah satu cara taktik fungsional yang dimiliki atau cara taktik fungsional untuk mencapai tujuan strategi bisnisnya melalui pengalihgayaan. Kenapa ini dilakukan? Kalian sebagai pimpinan, saya akan menjalankan petugas kebersihan dengan pihak ketiga. Jadi cleaning service-nya saya cari dari pihak ketiga. Kenapa ini? Ayo, keuntungan. Keuntungan, lainnya lagi. Kok bisa keuntungan? Kan ada sebabnya, akibatnya kan keuntungan. Nah, sebabnya kok bisa ke arah keuntungan? Kontrak. Jadi kalau kontrak itu putus kapan aja nggak perlu bayar pesangon. Jadi labanya ada yang tidak keluar, ketahan. Masuk logika. Si lembaga tidak memiliki ke staf yang ahli dalam. Jadi dia minta bantuan pihak ketiga. Saya nggak punya. Saya kalau mau mengadakan staf yang ahli dalam IT, bayarnya mahal, saya nggak sanggup.
saya minta tolong kamu deh di yang ketiga ini tolong bantu saya bersihkan semua Google dan semua header apa yang ganggu ini. Bayarnya sekian, nggak apa-apa. Kalau mau yang ada garasinya sekian Pak, oke. Nah, tapi kan dia nggak bayar stafnya yang harus tiap bulan. Kemudian untuk mencapai taktik fungsional lagi jangka pendek, memberdayakan karyawan bagian operasi, peran kebijakan. Bahasa kita membaca ini memahaminya bagaimana memberdayakan karyawan bagian operasi, peran kebijakan, karena ini buku-buku translate asli berbahasa Indonesia. Bahasa kerennya empowerment. Jadi dia pemberdayaan ini memberikan hak fleksibilitas kepada seorang individu atau tim membuat keputusan dan melaksanakan tindakan. Dia memberdayakan. Seperti saat ini memberdayakan mahasiswa. Saya kasih mahasiswa pertanyaan, silakan jawab. Berarti saya memberdayakan mahasiswa untuk ikut bareng-bareng meeting. Nah, kalau dalam hal bekerja memberdayakan karyawan, karyawan staf tadi diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Itu namanya memberdayakan. Tidak semua harus komandonya harus enggak, tapi dia punya dipercaya, si karyawan itu dipercaya untuk mengambil atau membuat keputusan. Nggak perlu nunggu pimpinan atas. Oke, itu ya. Jadi dia diberi hak untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan. Tidak perlu, mungkin laporannya hanya ke bagian sarana prasarana. Dia mau sama-sama seperti rusak, oke, sarana yang membawa. Kemudian peran kebijakan, policy. Policy di sini adalah arahan yang dirancang untuk memandu pemikiran. Jadi kalau ada seperti ini, si staf tadi administrasi langsung mengambil kebijakan segera, atau dia bilang sama bagian satgas, tarik printer yang rusak, letakkan printer yang baru atau yang masih bisa digunakan, agar si admin tetap bisa bekerja pada saat itu atau saat hari itu dia tetap bisa melaksanakan tugasnya. Yang rusak dimasukkan ke servis, si admin tetap bisa bekerja tanpa menunggu printernya jadi baik. Itu kebijakan. Kadang seperti itu kan nggak mungkin diatur dalam peraturan ya. Harus mengganti, mereplace printer yang rusak, ini kan itu kebijakan sih bagian sarpras tadi sarana prasarana. Atau ada kebijakan yang lain, contohnya apa? Kebijakan yang memberdayakan itu yang bagaimana? Kan ada kebijakan yang tidak memberdayakan. Contohnya kebijakan yang tidak memberdayakan. Saya minta mahasiswa di kelas ini diam. Saya tanya jangan jawab, nah itu tidak memberdayakan. Tapi kalau kebijakan yang memberdayakan, saya minta kelas ini kalau ditanya aktif memberikan solusi bagi teman-temannya, nah itu memberdayakan. Nah, kebijakan yang memberdayakan itu yang bagaimana kalau di perusahaan? Ayo, bagaimana? Kebijakan yang bagaimana? Kebijakan yang membuat seorang karyawan itu mempunyai sisi powernya sebagai karyawan. Jadi dia tidak diinjak sebagai karyawan, tetapi dia diposisikan sebagai karyawan yang semestinya. Nah, berarti dia kebijakan yang mendorong karyawan untuk aktif ya, tidak pasif dalam aktivitas di perusahaan. Itu memberdayakan yang kebijakan memberdayakan. Jadi silakan kalian bila melihat yang tidak benar silakan diperbaiki atau dibenahi. Nah itu kan tidak perlu, Pak saya lapor Pak mau berbenahi, ini kan tidak perlu langsung. Jadi dia menciptakan kendali yang tidak langsung terhadap tindakan
hidden, bahasa apa ini, bahasa konteksnya di buku itu. Kemudian berhubungan dengan kompensasi bonus, ini termasuk dalam tujuan jangka pendek yang menarik. Tapi kalau itu kan bisa diganti dua makan, Pak. Boleh, berarti kompensasi bonus. Misalnya dilebihi apanya, sama biasanya cuma 200 mili tapi kemasannya, tapi dengan harga yang sama, kepuasan terhadap kepuasan pelanggan. Dawet apa cincau ini itu bisa. Oke, ini ya kompensasi. Jadi ada beberapa jenis kompensasi bonus. Tujuannya adalah apa? Memotivasi para eksekutif karyawan untuk memaksimalkan kekayaan. Ada pembelian opsi saham, saham terbatas, borgol emas, parasut emas, pembayaran tunai. Yang terakhir ini banyak. Pembayaran tunai berdasarkan kinerja bisnis menggunakan ukuran keuangan. Misalnya di sini kalian bisa menjual 100 unit per bulan, bonusnya ini dibayar dalam gaji. Nah itu namanya pembayaran tunai. Kalau yang nomor 4, nomor 5 itu sudah terjawab gampang. Nah yang atas itu borgol emas, di borgol tapi kok emas ya? Parasut emas. Kayaknya ini menarik. Saham terbatas bagaimana? Coba dicari dan dijawab sekarang. Ya, silakan. Deskripsinya bagaimana? Prinsip dasarnya, kelemahannya apa? Silakan cari. Mbak, opsi saham. Mana? Prinsip dasarnya yaitu menaikkan kinerja karyawan dengan nilai saham perusahaan. Kelemahannya diusir dan memberikan volatilitas pasar saham. Ya mirip ya, ada 11-12 dengan yang dulu. Jadi dia memberi saham kepada anak buahnya, bonusnya diberi saham gitu ya. Program saham terbatas. Nomor 2 mas, saham terbatas. Program saham terbatas ini program kompensasi yang diberikan dari perusahaan karyawan, mana saja diberikan dengan batasan tertentu sebelum yang harus dipenuhi oleh karyawan sebelum diberikan. Sebelum diberikan hak penuh. Ya, pokoknya dia memberikan batasan kinerjanya, terus nggak boleh menjual. Intinya itu. Terus prinsip dasarnya, ya prinsip dasarnya kalau dia seorang eksekutif, ya jangan keluar, bertugaslah lama di situ gitu. Maksudnya itu mendorong masa jabatannya si eksekutif lebih lama karena dia berprestasi. Dibandingkan dengan kompensasi, kalau dia diberi itu hilang, dia bisa pindah perusahaan. Tapi kalau diberi diiming-imingi dengan saham itu tadi, oh iya ya, nah kalau saya keluar, kalau kelemahannya Sama. Prosedurnya rumit, biayanya tinggi. Terus ada keterbatasan dalam mengambil. ya istilahnya sih. Itu Pak, memberikan bonus besar. Nah betul itu ya. Terus Tapi bonus ini hanya bisa diambil setelah mereka bekerja di perusahaan selama beberapa tahun. nah ya, jadi dia di situ kalau dia mengundurkan diri akan hangus. Nah itu memborgol, diborgol kan Melayu, tapi bentuknya dalam Emas. kompensasi emas. Kan seneng. Emas itu bukan harus emas, tapi dia boleh emas, boleh uang, boleh apa lah itu. Aku orang bakal tidak gawean, aku seneng ini karena saya sudah diberi ini. Nanti kalau saya pensiun selesai itu buat saya kan gitu. Kalau saya keluar,
saya enggak. Nah itu problem mas. Jadi dia prinsip dasarnya menawarkan suatu insentif bagi si karyawan atau eksekutif untuk tetap bekerja. Intinya itu. Kelemahannya apa mas? Kelemahannya biayanya tinggi Pak. Biaya tinggi, Bagi perusahaan kurang pas. kurang Jadi di situ kelemahannya itu si karyawan tadi atau eksekutif tadi dalam pengambilan keputusannya akhirnya dia tidak mengambil risiko. Jadi gini, kalau saya ini ngambil keputusan salah, saya dipecat, bonus saya hilang. Akhirnya dia tidak berani ngambil risiko. Jadi ibarat zaman sepak bola bertahan terus, dia tidak mau menyerah. Karena dia sudah tahu ini saya punya hak di sini, kalau saya sampai dipecat melakukan kesalahan hilang harus. Dia bekerjanya SOP aja, yang penting saya posisi aman. Gitu ya. Betul mas, parasut mas, ambil mirip sebetulnya. 19 Pak Eko. Ya Allah, ya itu kan kamu nggak lihat ini lah saya. Ya mas Eko, parasut mas. Pak Thomas, untuk deskripsinya ada kompensasi untuk eksekutif yang keluar dari perusahaan. Sehingga tidak berimbang untuk pengambilan alihan atau hasil. Kelemahannya? Tidak bertanya untuk melindungi pemimpin kunci saat ada perubahan besar dalam perusahaan. Ya terus. Terus dalam segi kelemahan ini dapat dianggap sebagai kontroversial jika nilai yang diberikan sangat tinggi dalam situasi yang sulit. Ya. Jadi parasut mas itu kalau ada namanya mutasi pergantian direktur kan biasa ya. Jadi kalau ada direktur diganti itu kan dia turun jabatan atau orang dari tempat tinggi ke tempat rendah, itu kan ada parasutnya. Bisa kok aku ganti, tapi saya kan diberi bonus. Nah gitu loh, nggak apa-apa, saya jadi orang kehilangan jabatannya tapi dia tidak merasa disingkirkan atau dibuang. Pengambilan alihannya atau keputusan hubungan kerjanya atau pensiunnya atau pengunduran dirinya itu dia tetap smooth, tetap lembut. Nggak apa-apa, saya tetap dapat bonus. Jadi memberikan atau menawarkan insentif kepada eksekutif agar untuk tetap bekerja. Ada yang lain lagi mau disampaikan? Pembayaran tunai sudah jelas ya, sudah saya jelaskan tadi. Kalau bayar tunai ya dia dapat prestasi ya langsung kompensasi bonusnya diberikan sesuai ukuran kinerja keuangannya, akuntansinya. Kalau kamu menjual target 10.000 unit, kamu dapat 10 juta, 20.000 unit, kamu dapat 20 juta. Nah, itu jelas karena dia pembayaran tunai. Nah, prinsip dasarnya kinerja berbasis pasar kalau tunai. Kelemahannya ukuran. Jadi orang itu bekerja ukurannya laba, penciptaan kekayaan. Tidak ada yang bertanyakan? Sudah dijawab Pak. Sudah ya? Sudah dijawab semua. Jadi kan dari Pak. Oke. Ini terakhir saya ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan kuliah hari ini. Iya. Kuliah hari ini kesimpulannya bagaimana? Saya ya Pak. Ya. Kalau menurut saya pribadi yang saya dapatkan dari ini, ketika kita memulai suatu bisnis atau ketika kita
mempunyai jabatan di perusahaan, selain kita memikirkan apa itu taktik dan apa itu tadi strategi buat kemajuan usaha bisnis ataupun kemajuan perusahaan, kita juga harus bertindak jangan semena-mena terhadap karyawan kita. Karena karyawan kita itu sebenarnya mempunyai power karyawan itu bisa memajukan perusahaan atau bisnis kita. Jadi kita jangan menganggap remeh perusahaan kita, serta ketika kita mempunyai jabatan, ketika ingin menaikkan kinerja sebuah karyawan tersebut, kita juga bagaimana caranya membuat karyawan itu senang dengan cara mengasih bonus. Nah, untuk itu makanya kita juga harus mempertimbangkan juga kinerja karyawan agar karyawan tersebut tetap kinerja dengan baik. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Menyimpulkannya bagaimana? Tujuan jangka pendek diturunkan, tujuan jangka pendek turunan dari jangka panjang. Taktik fungsional turunan dari strategi bisnis. Dan taktik fungsional ada 3: pengalihdayaan, pemberdayaan, dan kompensasi. Itu kesimpulannya. Tujuan jangka pendek turunan jangka panjang, taktik fungsional turunan strategi bisnis. Nah, taktik fungsional ada 3: pemberdayaan, pengalihdayaan, dan kompensasi. Ingin taktik fungsional jalan, ya 3 ini. Kalau semua di dalam perusahaan bisa, ya nggak perlu pengalihdayaan. Yang kedua, pemberdayaan. Karyawan itu diberdayakan, jangan dianggurin, jangan didiemin. Ayo berdaya, dilatih, diberi pendidikan, diberi pelatihan, diberi tanggung jawab, diberi wewenang ambil keputusan, diajari leadership. Nah, itu pemberdayaan. Kemudian kompensasi, dia diberdayakan, diberi beban yang berat untuk memajukan perusahaan dengan tanggung jawab, dengan pengambilan keputusan. Kompensasinya diperhatikan dong. Jangan digenjot tapi nggak ada bensinnya. Dia digenjot tapi ada bensinnya. Itu ya? Ya Pak. Karena jadi pimpinan itu jangan dipres terus pegawainya tapi nggak diperhatikan di jalan. Oke, saya absen dulu ya. Devisa, Devisnya, Makin, Citra, Yuwanti ada, Anggi, Ijen tadi ya. Artinya Kira, Ijen, Edgar ada, Fariza, Fariza ada, pokoknya ada semua. Ratna ada, Santi ada. Kami Putri ada, Bob Taki Afrizal ada, Noval ada, Mbak Minji ada tadi ya. Emi ada, Lintang ada, Amin ada, Ana ada, Sangka nggak masuk. Raja Pras ada. Oke, itu ya kita akhiri kurang lebihnya. Semoga bermanfaat.